Usia boleh berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati. Profesor Haji Abdus Somad LC, sepenuhnya waktu tempat kami sediakan dan kami perkenankan kepada beliau. Disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pian sabarataan? Semoga semua yang hadir ini sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam, mendapatkan syafaat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala al-qairil ghurril muhajjalin Sayyidina wa Maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Bupati beserta Ibu, Bapak Camat beserta Ibu, terus sampai ke bawah Kades, Kadus, Lurah, RT, RW. Begitu juga dengan Bapak Kapolres, Bapak sebelum Kapolsek, Ibu Wakapolres, Bapak Kapolsek, apalagi di bawah Kapolsek, Babin Kamtibmas. Begitu juga dengan Bapak Dandim, Bapak Dan Ramil, Bapak Babinsa, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala, Ketua Majelis Ulama Indonesia beserta para alim ulama, para guru, semua yang hadir ini mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Jadi kalau MC protokol kita tadi mengatakan ada yang sudah datang dari jam 7, yang jam 7 angkat tangan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Sekarang sudah jam 9.30, 8, 9, 10, 11, selama 4 jam malaikat bertasbih memuji Allah, memintakan ampun kepada yang hadir ini dan pulang dalam keadaan bersih daripada dosa-dosa, insya Allah. Diangkat derajatnya, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, dibukakan pintu kebaikan-kebaikan, dan kita semuanya mati dalam keadaan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dari Palangkaraya ke Kapuas, singgah sebentar di Tumbang Samba. Bukan pantun, perjalanan saya tadi malam. Saya tadi malam dari Palangkaraya sampai di Tumbang Samba itu jam 2 tadi malam. Lalu kemudian nanti habis acara ini kami akan berangkat menuju Kapuas. Saya nggak ngelihat Google Map, ternyata dari Tumbang Samba ke Kapuas balik lagi Palangkaraya. Tapi saya nanya, nanti habis ini kita kemana Ustaz Atta? Kita ke Kapuas, jalannya balik lagi ke Palangkaraya. Yang tadi malam itu lagi, iya. Waduh, saya heran,
Sampai di Tumbang Samba ini pertanyaan masyarakat beberapa yang ketemu sama saya, kok pertanyaannya bisa mirip sama? Gimana jalannya Pak Ustaz? Ya saya jawabnya, saya bilang saya nggak tahu karena gelap tadi malam. Tiba-tiba sampai aja ke Tumbang Samba. Terus gimana perasaan Ustadz selama di dalam mobil itu? Gimana mengungkapkannya ya? Susah diungkapkan dengan kata-kata. Ya rasanya seperti naik pesawat turbulensi lewat awan yang hampa udara. Jadi kepala saya berapa kali kejedut. Jadi mohon maaf kalau beberapa ayat dalil ini hilang. Mudah-mudahan muncul lagi insya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ada laki-laki, ada perempuan, ada muda, ada tua, ada sehat, ada sakit, ada hidup, ada mati, ada aku, ada kamu Besti. Hidup ini sudah ada pasangannya, betul? Mudah-mudahan yang belum ada pasangan segera dipertemukan Allah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Berani hidup berarti berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Jadi ketika kita sudah berani menyatakan saya hidup pagi tadi, lalu kita berkata alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, amal kita hari ini baik semuanya insyaallah. Amin. Bangun saya tadi subuh, beberapa menit menjelang azan subuh terbangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Menjelang azan subuh berkumandang terdengar suara lantunan solawat. Ternyata di Tumbang Samba ini sebelum azan subuh ada suara tarhib. Assalatu wassalamu alaika ya man. Bagus suara itu, karena banyak orang terlambat kesiangan bangun subuh. Saya pun khawatir tadi ini jangan-jangan karena datangnya jam 2 lambat bangun subuh. Alhamdulillah sebelum azan subuh sudah terbangun. Kalau di tempat saya banyak juga suara tarhim solawat menjelang azan subuh, tapi nggak ada orang. Biasanya suara flash disk. Tapi di Tumbang Samba ini nggak tahu juga. Tapi saya husnuzon itu suara manusia semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tarhim bagus, solawat bagus. Ke masjid, sholat subuh. Selesai sholat subuh kami berzikir. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bagus semua. Habis itu kemudian melanjutkan tidur.
Bagi yang capek, yang lelah, yang lesu, yang letih, yang letoy, yang loyo, saya insya Allah sanggup nahan makan, saya insya Allah sanggup tahan minum. Tapi kalau nahan tidur nih nggak bisa. Ini kalau tidur ini kurang, wajah ibu bapak berbayang-bayang, nggak bisa tegak berdiri. Alhamdulillah tidurnya sudah full, sudah cukup, saya bisa berdiri. Tadi protokol MC kita mengatakan, Ustadz Somad mohon berdiri. Alhamdulillah bisa berdiri. Ini kita sedang berada di lapangan Batu Mundu. Batunya mana? Dari tadi saya nyari batunya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua amal kita baik. Ibu-ibu, bapak-bapak dari pagi tadi sarapan. Ustaz Somad sarapan. Oh iya, sarapannya apa? Nasi kuning ayam merah. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Rasanya susah diungkapkan dengan kata-kata. Mau datang ke Tumbang Samba. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai ke lapangan Batu Mundu, lalu kemudian kita pun bersiap mendengarkan bacaan Al-Quran, dapat pahala. Mendengarkan kata sambutan diisi dengan salam, solawat, zikir, mendapatkan pahala. Silaturahim, mungkin selama ini tidak ketemu, tidak jumpa, tidak bertatap muka, hari ini bertemu, berjumpa dan bertatap muka, melambaikan tangan, tersenyum bahagia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf beribu maaf kalau boleh saya nanya. Ibu, bapak, saya boleh nanya ya? Ini apa diwajibkan Pak Bupati ini hadir? Enggak ya? Apa Bapak Kapolsek dan Pak Damdim, Pak Kapolres, Pak Dan Ramil semuanya mengatakan wajib datang, jangan sampai tidak datang? Alhamdulillah semuanya hadir, melangkahkan kaki. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Selesai nanti tausiah kita baca doa, selesai baca doa pulang ke rumah. Ini pulang ke rumah inilah yang mengkhawatirkan. Apakah kita masih istiqomah dalam kebaikan atau malah lalai dan lupa dalam kealpaan? Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita tetap berzikir insyaallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Memang cuaca sudah mulai terasa panas, tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Kalau ada yang rasa sakit kepala berkunang-kunang, posko kesehatan sudah siap. Yang terlalu berat, ambulan di belakang sudah buka pintu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah hari ini amal kita dari mulai subuh tadi sampai jam 9 ini masih baik-baik saja. Tapi apakah sore nanti, malam nanti, besok pagi masih baik? Tidak ada yang bisa menjawab. Kita hanya minta sama Allah, mudah-mudahan hari kami semuanya baik-baik saja insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kami semua, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, matikan semua kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Resiko hidup adalah mati. Semua yang hidup ini akan mati. Sebetulnya kalau ditanya-tanya, hidup itu apa sih Pak Ustadz? Hidup itu adalah makan. Hidup itu apa Pak Ustadz? Hidup itu jalan-jalan. Hidup itu apa Pak Ustadz? Hidup itu adalah bertatap muka, bercengkrama, bersilaturahim. Sebenarnya hidup itu menunggu mati. Tapi yang namanya menunggu itu bosan. Yang namanya menunggu itu boring. Yang namanya menunggu itu menjemukan. Maka sementara mati itu datang, kita dikasih kesibukan. Abdul Somad kata Allah, aku kasih kamu kesibukan supaya kamu tidak bosan nunggu mati. Maka saya kemarin dari Pekanbaru, habis itu transit ke Jakarta,
tadi malam di Palangkaraya, hari ini di Tumbang Samba, nanti malam di Kapuas, besok di Banjarmasin, hari Senin pulang ke Pekanbaru, hari Rabu ke Kandis, hari Kamis ke Kuala Lumpur, hari Jumat ke Terengganu. Enggak ingat lagi jadwal. Ustadz Somad pergi ke sana, pergi ke sini, terbang ke sana, terbang ke sini. Istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, Besti. Jadi saya dikasih Allah kesibukan ke sana kemari, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan hadis-hadis Nabi, menyampaikan fatwa para ulama ahli sunnah wal jamaah, sampai masanya kita akan menghadap Allah. Ada seorang ustadz, seorang ulama jalan ke sana kemari, nyetir sendiri sampai ke Pulau Sumatera, ke Medan, ke Aceh ujung, nyetir sendiri. Rupanya ditakdirkan Allah ninggalnya bukan waktu nyetir, ninggalnya bukan waktu nyupir, ninggalnya malah ketika khutbah Jumat yang bertepatan dengan hari Idul Adha. Di khutbah yang kedua di dalam masjid, di atas mimbar, dalam keadaan suci, mau melaksanakan sholat Jumat di hari paling mulia, di bulan yang mulia. Namanya Ustadz Yahya Walone. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan-kebaikannya, mengampuni segala dosa-dosanya. Saya pun juga berharap kalau saya mati, saya mau mati dalam keadaan suci. Kalau bisa dalam keadaan tausiah ceramah, tapi kalau bisa jangan sebelum mulai. Kalau bisa udah selesai ceramah, karena belum mulai jamaahnya kecewa. Masa kami datang cuman mau takziah? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini macam-macam kesibukan. Ada yang dikasih Allah kesibukannya jadi bupati, namanya Bapak Saiful SPD, Master Pendidikan. Dikasih Allah kesempatan jadi bupati. Lalu setelah jadi bupati, ya jadi bupati lagi. Lalu setelah itu, mudah-mudahan dikasih Allah kesibukan menjadi pemimpin yang adil dan amanah, sampai akhirnya husnul khatimah. Ada yang dikasih kesempatan jadi polisi, ditempatkan di Katingan sebagai Kapolres, pindah di beberapa tempat jadi Kapolda. Nggak ada yang mengaminkan. Pindah di beberapa tempat, ditarik ke Mabes, sampai akhirnya pensiun, sampai akhirnya tua dan akan dikenang orang. Itu waktu Bapak Kapolres itu ke tempat kami dulu, Ustadz Somad, dialah yang bantu kami mendirikan masjid, dia menolong kami berdakwah ke pedalaman, dia yang memudahkan izin ceramah pengajian, dia yang memberikan siraman rohani bulan Ramadan, dia yang menjenguk pondok pesantren. Maka kenangan itulah yang akan diingat sampai mati. Ditempatkan ke seluruh Indonesia. Itu Pak Ustadz, Bapak Dandim, Bapak Dan Ramil, ditempatkan dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera, berkeliling. Istri setia mendampingi. Ada juga istri yang tidak ikut. Mereka tetap berada di kampung halaman karena anak takut pindah-pindah sekolah, tapi suaminya tetap jarak jauh. Apa namanya? Video call. Dan istrinya berdoa kepada Allah setiap malam, suamiku ditempatkan di seluruh kota se-Indonesia, ya Allah, selamatkan dia dari pelakor. Ada Bapak Kajari, Kejaksaan Negeri, ada Kepala Pengadilan Negeri, ada Ketua Pengadilan Agama. Mereka orang-orang yang disumpah oleh negara, lulus PNS, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Sebenarnya itu hanya cara Allah untuk mengisi hidup supaya tidak membosankan, dan pada akhirnya kita semua akan mati menghadap Allah. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Pejabat jangan kuat-kuat, orangnya di sini. Polisi itu ada Ibu Wakapol,
stres. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentara ada Bapak Babinsa, Ustadz, jaga juga lah perasaan kalian. Ibu bapak tidak salah karena menyatakan kebenaran. Orang mesti diingatkan bahwa kita semua akan sampai masanya. Siapa yang paling hebat berkuasa? Fir'aun. Masih adakah Fir'aun sekarang? Mati. Siapa orang kaya yang paling kaya? Qarun. Masih adakah Qarun sekarang? Mati. Makanya tapi saya nggak mau juga habis acara ini semua jamaah ini pulang. Besok ketika Bapak Dandim kumpul dengan bapak-bapak dan Ramil dan Babinsa, ditanya semua, dan Ramil dan Babinsa, bagaimana visi misi kita 2025? Mati. Bapak Kapolres kumpulkan Bapak Kapolsek dan Babin Kamtibmas, bagaimana keamanan kita di Kabupaten Katingan, bagaimana visi misi ke depan? Mati. Kita dikasih Allah nyawa, masih bernapas, kita beramal kok somat? Beramal soleh. Alhamdulillah Ustadz Somad, Bapak Bupati kami orangnya rajin sholat duha, rajin sholat tahajud, rajin baca Quran. Itu bukan amalan bupati, itu amalan muslim, siapapun bisa melakukannya. Alhamdulillah Pak Ustadz, Bapak Kepala Dinas kami rajin sholat Jumat, bukan rajin, wajib. Alhamdulillah Ustadz Somad, Bapak Dandim kami orangnya rajin puasa Senin Kamis, bukan rajin, itu memang amalan sunat, bagus, manfaat, mengurangi kolesterol, diabetes, jantung koroner, asam lambung, asam urat. Alhamdulillah Pak Ustadz, Bapak Kapolres kami rajin mengunjungi pondok pesantren, bukan rajin, dia sedang menabung amal soleh. Mumpung masih ada jabatan, mumpung masih ada seragam, mumpung masih ada pistol, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Jangan nanti ketika jabatan sudah tidak ada, baju seragam sudah ditarik negara, pistol sudah diserahkan ke kantor, barulah kemudian datang ke masjid dan bertanya ke Ustadz Somad, apa yang bisa kami lakukan? Istighfar aja banyak-banyak Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ibu-ibu amalnya apa? Memandikan anak pagi, amal. Mengganti pampers, amal. Menyiapkan teh kopi suami, amal. Memberangkatkan anak-anak sekolah, amal. Mendidik anak, membersihkan, mengajak anak ke masjid, amal. Mengandung anak, amal. Makanya kalau ada tetangga yang rese, kamu tiap tahun hamil, amal. Laki-laki juga kadang lagi ngobrol, kamu aku lihat istrimu hamil terus, amal. Itulah amal jariah yang tidak putus dengan kematian. Walaupun kita sudah mati, anak-anak kita ini akan tetap beramal dan amalnya mengalir ke kita semua. Ibu siap beramal? Mereka sudah siap Pak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang yang amalnya bukan mengandung, amalnya bukan menyusukan, amalnya bukan melahirkan, amalnya bukan memandikan anak. Amalnya adalah dengan tanda tangan. Dengan satu tanda tangannya, imam-imam masjid, penyelenggara jenazah, penggali kubur dapat insentif santunan dari APBD. Bisa atau enggak bisa? Bisa. Mumpung tanda tangan masih ada, mumpung tangan masih kuat. Tanda tangannya tangan kanan Pak Ustadz. Oke, tangan kanan. Begitulah hebatnya kekuasaan. Bu, jalannya dari sini. Itu juga amal, menunjukkan jalan yang benar. Panitia sudah luar biasa
Tadi saya begitu sampai, saya lihat kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa mampir ke Madinah. Sudah lama Ustadz Somad ceramah, baru ini di tengah sawah. Rupanya memang hujan berhari-hari. Alhamdulillah, berkat doa semua jamaah, akhirnya tanah lapang ini kering. Dan tadi malam ini panitia sudah bersusah payah untuk menimbun pakai truk, berapa truk ini pasirnya. Luar biasa persiapannya. Mudah-mudahan semua panitia yang sudah bersusah payah diberikan Allah balasan kebaikan-kebaikan. Menimbun tanah lapang ini pakai pasir juga adalah bagian dari ibadah amal soleh. Membuatkan saung-saung supaya orang bisa nyaman juga luar biasa. Apa kata Pak Bupati? Mohon maaf Ustadz Somad, ini tendanya nggak cukup. Saya katakan di tempat lain malah nggak pakai tenda Pak Bupati. Ini dikasih tenda, alhamdulillah. Di tempat lain jangankan tenda, surat izin pengajian pun nggak dikeluarkan. Ustadz Somad, sebetulnya kami ngundang Ustadz, tapi izin dari Polres nggak keluar, izin dari Bupati nggak keluar, rekom dari MUI nggak keluar. Tapi di Kabupaten Katingan, di Tumbang Samba, Bapak Bupatinya hadir. Bapak, tunggu, jangan tepuk tangan, tunggu. Belum habis, belum selesai. Bapak dan Ramil dan Dimnya datang beserta ibu. Bapak Kapolresnya mengawal saya dengan ibu Wakapolres, dengan istri beliau dan anaknya pula tadi mendekati saya. Ada apa nak? Doakan saya Pak Ustadz. Doakan apa? Doakan saya supaya saya mudah ngafal Quran. Hancur hati saya, luluh hati saya mendengar anak Kapolres minta doakan mudah ngafal Quran, supaya mudah-mudahan semua anak-anak kita semuanya dimudahkan Allah menghafal Quran. Amin. Mungkin doa itu kabul bukan karena mulut saya, tapi karena mulut jamaah yang ikhlas, yang baik-baik ini. Mudah-mudahan dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Ustadz Abdul Somad, kami mau ngundang Ustadz, tapi surat izinnya payah keluar, tapi kami tidak disupport, kami tidak didukung. Bupati yang mendukung pengajian mati, bupati yang nggak dukung pengajian mati juga. Kapolres yang mendukung memudahkan surat izin pengajian mati, yang nggak ngeluarkan izin mati juga. Apa bedanya? Yang mengeluarkan izin sehingga orang dapat ilmu, orang ngaji baca Quran, orang bersolawat berzikir, maka mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Orang yang mempersulit dakwah, mempersusah, memperpayah, jelimet, ribet, sulit, susah, payah, maka insyaallah mudah-mudahan diberikan Allah hidayah. Nggak boleh kita doakan yang jelek-jelek. Orang beriman mulutnya baik, orang beriman hatinya baik, orang beriman pikirannya baik. Inna a'tainakal kautsar, kami sudah berikan engkau nikmat yang besar. Fasalli li rabbika wanhar. Allah cuma minta kita dua. Pertama, fasalli, solatlah. Wanhar, berkurbanlah. Adapun musuhmu, adapun hatersmu, adapun orang yang menjelekkanmu, inna syani'aka huwal abtar, musuhmu dia akan terputus dengan sendirinya. Inna syani'aka huwal abtar, musuhmu dia akan jatuh dengan sendirinya. Buah yang busuk tidak perlu dijolok, dia akan jatuh dengan sendirinya. Burung yang tua tidak perlu ditembak, dia akan jatuh dengan sendirinya. Inna syani'aka huwal abtar. Allah cuma suruh kita urus dua saja. Fasalli, banyak-banyak sholat. Wanhar, banyak-banyak berkurban. Mudah-mudahan kita dan anak cucu kita termasuk orang yang istiqomah sholat berjamaah insyaallah. Amin. Alhamdulillah Ustadz Somad, suami saya orangnya sudah sholat berjamaah. Mantap. Sejak mendengar ceramah Ustadz, suami saya ke masjid terus. Pak Ustadz, sholat apa bu? Sholat Jumat. Laki-laki sholat ke masjid subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kami dengan anak-anak ingin dia jadi imam Pak Ustadz.
Bapak habis sholat di masjid, pulang ke rumah, Bapak sholat lagi jadi imam. Waktu Bapak sholat di masjid, sholat yang pertama menggugurkan kewajiban. Bapak sholat yang kedua di rumah, itu nilainya sholat sunnat. Habis isya, Bapak pulang, Bapak jadi imam, makmumnya istri dan anak. Karena perempuan sholatnya di rumah. Oh, jadi kami perempuan nggak boleh ke masjid? Boleh ke masjid kalau nggak ada fitnah. Di Palestina nggak boleh perempuan sholat ke masjid, takut ditangkap tentara Israel, Benyamin Netanyahu. Di Katingan ada Israel? Nggak ada. Aman, tentram, damai. Polisi, tentara, Satpol PP mengawal kita. Jadi ibu kalau mau sholat ke masjid boleh. Tapi perempuan tua yang melahirkan kita, meregang nyawa, kita dikandungnya, disusukannya, ibu kita ada di rumah. Bapak pulang sholat, kasih tahu sama ibu, ibu, mama, ayah, duduk di kursi ya, sholat sama saya jadi imamnya, ibu jadi makmum. Jangan biarkan ibu sholat sendirian. Ibu sudah tua, pikirannya tidak kuat ngingat. Banyak ibu-ibu umur 70, 80 sholat maghribnya 2 rakaat. Lupa, demensia, nggak ingat. Maka dia lebih enak jadi makmum. Ibu tinggal ikut gerakan saya ya bu. Bapak-bapak yang selama ini cuman sholat di masjid, jangan cuman sholat di masjid. Pulang ke rumah, ajak istri, ajak anak, ajak orang tua, letakkan dia duduk di atas kursi. Kalau ada di antara bapak ibu yang nggak bisa sholat berdiri, duduk di kursi. Nggak bisa di kursi, duduk di atas tempat tidur. Nggak bisa berdiri karena saraf kejepit, baring miring ke arah kiblat. Miring nggak bisa, telentang pakai isyarat mata, kedipan mata, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kalau mata nggak bisa juga, kita sholatkan rame-rame. Namanya sholat jenazah. Makanya kalau ada suami ibu yang nggak sholat, sampaikan salam dari Ustadz Somad, kasih tahu sama dia, Mas, Bang, Kakak, ada salam dari Ustadz Somad, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hatinya untuk sholat, amin. Ibu yang belum sholat, mudah-mudahan hatinya terbuka untuk sholat. Karena setelah kita mati, amal yang pertama ditanya, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung adalah sholatuhu, sholatnya. Idza sholahat, kalau sholatnya baik, sholahal amalu kulluh, amal yang lain ikut menjadi baik. Ini sekarang orang banyak yang sudah meninggalkan sholat. Sholat zuhur, nantilah jam 1, nantilah jam 2, nantilah jam 3. Akhirnya wudhu zuhur nyambung ke wudhu asar. Mampir ke masjid, sholat. Orang yang ada di masjid ngasih tahu, Pak, mohon maaf Pak, asar belum azan. Mohon maaf, ini masih zuhur. Sholat lalai. Gara-gara apa? Meeting, rapat, pertemuan. Sholat lupa. Gara-gara apa? Nongkrong, kongko, warung kopi. Ingat, ketika mati, kawan setia belum tentu mau menemani ke liang lahat. Jangan terlalu akrab dengan kawan sampai lupa sholat. Kenapa? Karena kalau kita mati, kawan makan ayam. Kok kita mati kawan makan ayam? Tahlilan. Minimal bubur kacang hijau. Ingat, kalau kita mati, yang menemani kita paling setia adalah sodako. Mohon maaf ya Bu, boleh saya bertanya? Jangan marah, jangan tersinggung. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Jangan terlalu jujur Bu. Kadang jujur itu menyakitkan. Saya cuma mau menyadarkan bapak yang selalu mengatakan kepada ibu, kaulah bulan, kaulah bintang, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Tapi begitu malaikat maut datang, harta berubah menjadi gono gini.
Apa maksudnya? Kau begono, aku begini. Ini Ustadz Somad ini, Bapak Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, tolong jangan diundang lagi ke Katingan, karena dia hanya merusak hubungan baik antara kami. Saya tidak ingin merusak kemesraan kalian Bapak Ibu. Saya cuma ingin mengingatkan bahwa kita yang sekarang kaya, kita yang sekarang sehat, kita yang sekarang hidup, apakah orang yang meninggal itu tahu bahwa dia akan mati besok pagi? Enggak tahu. Kita yang hadir ini, adakah yang bisa menjamin bahwa kita hidup besok pagi? Enggak tahu. Saya selalu bilang ke istri saya, kalau aku pergi, aku melangkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Mungkin aku tidak pulang lagi. Hidup ini kita mesti siap. Seandainya kita siap menerima segala resiko, maka hidup terasa ringan. Tapi kalau kita belum siap, maka saya ingin menyampaikan kepada jamaah, siap sakit, siap tua, siap mati, siap keriput, siap hitam, siap beruban, siap ompong, siap lemah, siap letih, siap duduk di rumah. Banyak orang tidak siap keriput, akhirnya wajahnya ditarik pakai benang. Videonya banyak dikirim ke saya. Operasi ke Korea, operasi ke Bangkok, disunat itu daging-daging di badannya, ditempel sana tempel sini, namanya oplas, operasi kresek. Dagu kresek, pipi kresek, hidung kresek, wajah kresek. Ini manusia sudah melawan Tuhan. Bagus-bagus Tuhan sudah buat alis bengkok, dibuat lurus. Karena operasinya di Jepang, sesuai dengan lurus Korea, lurus samurai. Tuhan aja dia lawan, apalagi kamu suami. Tapi perempuan yang begini tidak ada di Katingan. Ini adanya di planet Mars, Merkurius, Neptunus, Pluto. Yang di sini ini solihah-solihah semua. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Masyarakat Tumbang Samba ini kaya-kaya, gedungnya pencakar langit, tinggi-tinggi, tapi ternyata untuk walet. Sedang walet aja dia jaga, apalagi kamu Bu. Inilah hebatnya masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat Tumbang Samba ini rezekinya berlimpah. Rezeki dari langit terbang, walet. Rezeki dari langit hujan turun, subur. Kalau mau tahu suburnya Tumbang Samba, lihatlah lapangannya. Lapangan Manchester United bolak-balik disiram. Ini tanpa disiram tumbuh langsung. Luar biasa. Hutannya masih terjaga. Di mana-mana hutan sudah habis dipotong jadi kelapa sawit. Ini masih terjaga. Ini dibalik ini jangan-jangan gajah harimau masih ada. Kita jaga hutan, kita jaga alam semesta. Bapak-bapak TNI yang punya laras panjang, bapak polisi yang punya pistol, jaga hutan. Kalau Ustadz Somad yang ceramah, mari kita jaga hutan, mari kita jaga hutan, orang nggak takut. Tapi kalau bapak TNI Polri, nggak perlu ceramah, nggak perlu pakai sound system, nggak perlu pakai tablik akbar, nggak perlu pakai ayat, nggak perlu pakai hadis, cukup dia pegang pistolnya. Yang mau merambah hutan, silakan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau buat baik, kata orang susah. Susah mau jadi orang baik. Yang susah itu mau jadi penghuni neraka. Itu yang susah. Bagaimana cara mau menjadi penghuni neraka? Mesti pakai modal. Makin tinggi nerakanya,
makin berat modalnya. Kalau cuman neraka yang kelas-kelas, ya kelas-kelas rendah, itu mabuknya cukup pakai mabuk Pertamax. Beli Pertamax 1 liter isap, itu pun nggak mabuk-mabuk. Ternyata Pertamaxnya dicampur dengan solar. Tapi kalau mau mabuknya lebih tinggi lagi, pakai ganja. Mau lebih tinggi lagi, pakai sabu-sabu. Pertamax, ganja, sabu-sabu. Makin tinggi, makin mahal. Makin tinggi, makin keluar duit. Game online, keluar duit. Micat, keluar duit. Seks online, keluar duit. Tapi untuk jalan menuju surga, Allah mudahkan. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutan anhu asyara sayiat, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan dengan solawat kita semua dimuliakan Allah, amin. Dihapuskan dosa-dosa, amin. Diangkat derajat kemuliaan di sisi Allah, amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Kalau cinta dengan Rasulullah, banyaklah solawat dan salam. Sudah lama Abdul Somad ceramah ditumbang samba, dihadiri ayam. Bukan cuma manusia yang datang, ayam-ayam pun datang. Tengok, ibu-ibu yang takut anaknya nangis, dibelikan ayam sama bebek. Kalau pengajian tablik akbar Ustadz Somad, yang laku bukan cuma teh manis, bukan cuma sirup, balon-balon pun laku. Kenapa? Karena ibu-ibu bawa anaknya dibawa, istrinya pergi, anak kecil yang masih sekolah, yang belum sekolah digendong, anak kecil dibawa, suaminya malah nggak datang. Kenapa nggak datang? Kerja mencari nafkah. Mudah-mudahan suami ibu semuanya suami yang bisa menjadi imam, suami yang mengayomi, melindungi. Sekarang banyak perempuan mengadu, suaminya nggak sholat, suami nggak ngasih belanja, suaminya di rumah kasar, suaminya ngomongnya sembarangan, suaminya KDRT, suaminya ninju. Banyak perempuan pergi kondangan, matanya biru, sebelah biru sebelah hijau, disangka KDRT, rupanya salah make up. Ibu, kalau suaminya nakal, suaminya selingkuh, suaminya pakai narkoba, suaminya kasar KDRT, jangan nangis sama Allah. Nangis sama Allah ngadunya waktu malam saja. Jangan ngadu ke Facebook, Instagram, Telegram. Nggak semua orang ikut susah melihat kesusahan kita. Banyak juga orang bahagia lihat mata kita biru. Lalu ngelapornya kemana? Ke Ibu Wakapolres. Lapor, biar nanti ibu langsung datang ke rumahnya membawa pistol untuk mencubit ginjalnya. Ini suami yang nakal. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, banyak perempuan dianiaya, dizolimi, surat tanahnya diambil, STNK BPKB-nya diambil, tidak dikasih nafkah, tapi dia tidak ngelawan. Pas ditanya, kenapa ibu nggak ngelawan? Sayang sama anak-anak. Itu bukan sayang, Bu. Anakmu justru dididik tidak dengan baik. Kenapa ibu tidak melawan? Karena kata guru saya, sorga di bawah telapak kaki suami. Suami yang bagaimana? Ini bukan suami, ini genderuwo. Ini adalah perbuatan mungkar. Perempuan jangan mau diam. Perempuan mesti membela dirinya. Ngelapor kemana?
ibu punya wali 6 orang. Yang pertama ayah, yang kedua kakek, yang ketiga kakak laki-laki, yang keempat adik laki-laki, yang kelima kakak ayah laki-laki, yang keenam adik ayah laki-laki. Mereka mesti menyelamatkan anak perempuan. Anak perempuan jangan mau dianiaya, anak perempuan jangan mau dibuli, anak perempuan jangan mau dilecehkan. Karena dalam Islam perempuan memiliki kedudukan yang terhormat dan mulia. Laki-laki juga jangan menganiaya perempuan. Kamu mengejek perempuan, melecehkan perempuan, meninju perempuan, memukul perempuan. Padahal nanti sampai masanya kamu tua, kamu sakit. Kalau kamu terbujur di rumah sakit, di ruang ICU, yang menyuapi makan perempuan, yang masakkan bubur ayam perempuan, istri inilah yang akan menyuapkan makan dengan sabarnya. Sabar ya mas, ini bubur nggak perlu pakai kunyah, kiri kanan gol, sudah di blender sama ayamnya. Nggak bisa karena mulutnya kecil, nggak bisa ngangap, nggak bisa mangap, nggak bisa terbuka, dikasih pipet. Nggak juga bisa pakai sedotan, nggak juga bisa. Bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Setelah itu perempuan pun menangis. Kenapa ibu nangis? Dulu dia nggak ngasih belanja, dulu dia selingkuh, dulu dia pakai narkoba. Ibu kok nangis setelah dia meninggal? Kenapa meninggalnya baru sekarang? Saudara ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu kenapa nangis? Dia kan nakal, dia main tangan, dia mukul, dia menyakiti hati ibu. Kenapa ibu nangis? Warisannya dikit, Pak. Yang sombong-sombong, yang angku-angku, yang gagah perkasa, yang merasa dirinya hebat, semuanya akan mati menghadap Allah. Biarlah ibu menangis. Kenapa ibu menangis? Saya menangis karena dia menyayangi saya, Pak Ustadz. Kejutannya luar biasa. Di hari ulang tahun saya, waktu saya sedang sarapan pagi, tiba-tiba saya melihat ada rantai emas. Mama, pejam mata. Tiba-tiba saya pegang ada rantai emas, Pak Ustadz. Begitu saya buka, rupanya rantai kaleng kongguan. Perempuan itu ingin kejutan. Perempuan itu walaupun tidak bisa dibahagiakan dengan emas, walaupun tidak bisa dibahagiakan dengan rumah yang besar, walaupun kita tidak bisa membahagiakan mereka dengan duit, paling tidak dengan kata-kata yang lembut. Makanya Nabi mengajarkan memanggil perempuan itu dengan kata-kata. Nabi tidak banyak duit, kalaupun duitnya banyak untuk agama Allah, tapi dia membahagiakan dengan kata-kata. Apa kata Nabi memanggil istrinya? Ya Humairah, wahai engkau yang kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerahan. Jadi kami boleh manggil istri kami nanti pulang ya Humairah, boleh. Pulang dari sini panggil dia ya Humairah. Tapi dia nggak putih, Pak Ustadz. Ya bedaknya kan putih. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak perawatan sekarang kemerahan seperti udang kena air panas. Kenapa? Rupanya kena tembak laser. Tembak laser itu adalah menghilangkan warna hitam, kulit semakin tipis, akhirnya wajah putih, leher hitam. Suami pulang ke rumah, dia bukan panggil oh my darling, oh my zebra. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh kami panggil istri kami ya Humairah, Pak Ustadz? Boleh. Tapi dia nggak putih. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hatinya. Jangan terlalu jujur, Pak. Ini pulang terlalu jujur. Ya Hajar Aswad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, kata Nabi. Khairukum li ahli, orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya orang yang paling baik kepada keluarga kita. Siapa keluarga kita? Yang paling dekat adalah istri. Istri yang paling dekat adalah suami. Ini sekarang banyak laki-laki kalau kepada temannya, kepada kawannya, kepada sahabatnya, luar biasa,
ngajak teman ke kafe, minum jus, minum kopi, cappuccino, macam-macam. Kecicilan, tumpah kopinya. Tenang bro, kita pesan satu lagi. Kopi satu. Tapi coba kalau istrinya yang numpahkan, mata-matamu. Padahal di hadapan Allah yang dilihat adalah, bukan saya mengatakan bapak nggak boleh berteman, berkawan, bersahabat. Saya punya teman, saya punya kawan, saya punya sahabat. Tapi kita di rumah bersama istri dan anak, mereka orang yang paling dekat dengan kita. Kita masih hidup sampai hari ini karena mereka baik. Betul bu? Mereka nggak ngaku. Coba kalau mereka nggak baik, pagi-pagi tadi dibuatnya teh manis, dicampurnya sianida, minum sekali langsung I see you, you don't see me. Aku bisa melihat kamu, kamu nggak bisa lagi melihat aku. Shadaqallahul azim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi karena mereka masih sayang, mereka masih dititipkan Allah cinta dan kasih sayang. Lihatlah anak-anak bapak tidak bersama bapak tapi bersama ibu. Mereka membawa bendera Palestina. Sedang Palestina saja mereka ingat, apalagi bapak. Sedang Palestina saja mereka bela, apalagi bapak. Tapi jangan lupa, kalau mereka sudah bertindak, Israel mereka hantam, apalagi bapak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-mu'minun bapak-bapak, wal mu'minat ibu-ibu, al-mu'minun suami, wal mu'minat istri, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak buat baik, wa yanhauna 'anil munkar, melarang berbuat mungkar. Jilbabnya mana nak? Baju panjangnya mana? Kenapa belum masuk sekolah? Sudah taman SD kenapa nggak masuk pondok? Kenapa nggak nyantri? Kenapa nggak ikut ngaji? Pada akhirnya setelah kita meninggal dunia, yang diingat, yang dikenang adalah kebaikan-kebaikan. Kenapa orang dari kabupaten apa? Katingan, dari Kalimantan Tengah naik perahu, naik sampan, naik mobil, naik pesawat, berdatangan ke Abah Gurus, kumpul pada saat haul. Ini Ustadz Somad, ini jamaah yang ramai ini kalau sudah haul sekumpul, datang semua ke sana. Oh, pantasan sampai jutaan. Ternyata bukan cuma dari Kalimantan Selatan, bukan Banjarbaru, bukan Banjarmasin, tapi juga dari Katingan pun ke sana. Ustadz tahunya dari mana? Pak Dandim ngasih tahu. Mereka datang ke sana, padahal Abah Guru sudah lama meninggal dunia. Kenapa? Foto-foto. Saya mampir ke rumah jamaah, foto Abah Guru. Di warung-warung, foto Abah Guru. Mereka mengidolakan, memfavoritkan ulama. Apa yang mereka lihat? Yang dilihatnya adalah sholawat. Ternyata Abah Guru itu dikenang orang, diingat orang karena sholawatnya. Tutur katanya lembut, ngomongnya tidak menyakitkan hati. Tidak seperti Ustadz Somad kalau ngomong teriak-teriak, menjerit-jerit. Saya sebetulnya suara saya lembut juga, cuman ini sound systemnya terlalu bagus. Berapa tingkat ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 kali 2, 16, 17, 18, 19, 20. Itu pun suaranya dari tadi kacau terus. Pas dengan protokol tadi, saya yang cemas dalam hati saya, gimana nanti? Rupanya akhir-akhir ini teknisi mau mencemaskan hati saya. Sekarang suaranya mantap, jelas suara saya. Alhamdulillah. Kalau ada yang ngomong suara Ustadz Somad tadi waktu ceramah nggak jelas, tolong bawa ke dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin dan percaya pertemuan kita hari ini menjadi kenangan yang baik insyaallah. Amin. Ustadz Somad pernah ke kampung kami. Di mana itu? Di Tumbang Samba. Oh iya, ingat. Biasanya susah kita mau ngingat, saking banyaknya jadwal ceramah itu lupa. Tapi Tumbang Samba ini insyaallah ingat. Kenapa ingat? Karena namanya unik, Tumbang Samba. Apalagi yang membuat ingat? Lapangannya basah, tapi orangnya ramai. Apalagi yang membuat ingat? Jangan, nggak usah disebut sering-sering. Apalagi yang membuat ingat? Yang membuat ingat itu tendanya unik.
ada di tengah, ada di samping, ada di belakang, dan ada yang nggak mau. Ada yang memang dia berada di tenda depan, datang jam 7, datang cepat-cepat. Saya mau melihat gimana wajah Ustadz Somad yang selama ini menghabiskan paket 2 giga saya. Tapi ada mereka yang bagi mereka, saya nggak terlalu penting Ustadz Somad, yang penting saya bisa duduk nyantai. Itulah mereka yang berada di jauh sana. Mau yang dekat, mau yang jauh, mau yang pakai tenda, mau yang pakai payung, mau yang di atas, mau yang di bawah, mau yang ada di ujung sana, dimanapun berada. Yang paling unik yang di samping. Bagi dia nggak penting wajahnya, yang penting suaranya aja. Suara pun jangan-jangan nggak sampai. Tapi dia sudah mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat, mendapatkan barokah solawat. Dan yang paling penting adalah doa kita bersama-sama ini dalam satu ungkapan salam saja dapat 3. Assalam. Selamat rumahmu, selamat jabatanmu, selamat hartamu, selamat anakmu, selamat suamimu, selamat istrimu, selamat keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Rahmat Allah senantiasa tercurah untukmu. Wabarakatuh. Barokah hidupmu, barokah ilmumu, barokah jabatanmu, barokah kekuasaanmu, barokah negerimu, barokah rezekimu, barokah duniamu, barokah akhiratmu. Protokol mengucapkan salam, Bapak Bupati mengucapkan salam, Ketua Panitia mengucapkan salam, Qori mengucapkan salam, Ustadz Somad mengucapkan salam. Maka ketika ketemu, jangan sampai lupa mendoakan saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat engkau dapat rahmat Allah, barokah Allah untukmu. Maka insya Allah baik. Adapun yang lalu-lalu, siapa di antara kita ini yang nggak pernah berdosa? Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa otak, dosa pikiran, dosa lisan, dosa hati, dosa tangan, dosa kemaluan, dosa kaki. Mudah-mudahan kita taubat nasuha. Mudah-mudahan semua dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak tahu entah kapan akan mati. Umur Ustadz berapa? Saya ini sekarang jelita, jelang 50 tahun. Kita semua yang tua jangan putus asa, yang muda jangan terlalu bangga, yang sehat jangan merasa perkasa, yang sakit jangan putus harapan. Yang sakit-sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin. Saya walaupun tidak ngelihat jam, saya sudah tahu saya ini sudah berdiri 1 jam. Taunya dari mana? Terasa semut sudah mulai menjalar ke kaki. Itu biasanya berarti sudah 1 jam. Tadi saya berdiri jam setengah 10, sekarang sudah jam 10.30. Rupanya betul, memang sudah 1 jam saya berdiri. Nanti doa sekalian untuk Polri, ulang tahun Polri. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa sekaligus memberikan ucapan selamat tahniah Hari Bayangkara yang ke-79 tahun. Mudah-mudahan Kepolisian Republik Indonesia bisa menjadi sumber perdamaian, kedamaian dan keselamatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dari kepolisian bekerja lillahi ta'ala, menangkap koruptor, menangkap pengedar pemakai narkoba, mewujudkan keselamatan dan kedamaian, dapat dunia, dapat akhirat, selamat dunia, bahagia selalu. Selamat Hari Bayangkari yang ke-79. Mudah-mudahan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan katingan, menjadikan tumbang samba baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah, penghafal Quran mujahid fisabilillah. Indonesia aman, damai, tentram, diberikan perlindungan. Allah menolong saudara kita di Palestina. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Usia mulai berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati.